Sadar gak sih 2 tahun belakangan setiap hari publik dikejutkan dengan drama sabun, skandal, blunder, dan kebijakan bodong dari istana. Belum juga reda, dramanya malah naik level nih. Kali ini yang saling sikut bukan lagi politisi, tapi 2 lembaga penegak hukum terbesar di negara ini. Jaksa versus polisi. Beberapa waktu lalu polisi menggeledah rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan menemukan 74 kg emas batangan. Buat bayangan aja, emas yang melapisi api Monas beratnya cuma sekitar 72 kg. Jadi ini sebenarnya lagi bersih-bersih korupsi atau kita lagi nonton perebutan kekuasaan di balik penegakan hukum nih. Kalau kamu ngikutin kasus korupsi beberapa tahun terakhir, nama Febri Adriansyah pasti nggak asing ya. Hampir setiap ada mega korupsi yang bikin negara rugi puluhan sampai ratusan triliun rupiah, nama itu selalu muncul di konferensi pers Kejaksaan Agung. Tapi ironisnya orang yang selama ini dikenal sebagai pemburu koruptor, sekarang justru ikut diselidiki. Lalu sebenarnya siapa Febri Adriansyah? Kenapa penggeledahan ini langsung memunculkan spekulasi soal perang dingin antara Polri dan Kejaksaan Agung? Dan apakah kasus ini benar-benar murni penegakan hukum atau ada skandal kekuasaan yang terjadi di dalamnya? Yuk kita simak di video ini. Ya, buat memahami kenapa kasus ini begitu menghebohkan, kita harus kenal dulu nih dengan tokoh utamanya, Febri Adriansyah. Dia ini bukan jaksa biasa ya. Sejak 2022, ia dipercaya memimpin Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau yang kita kenal dengan Jampitsus. Unit yang menjadi ujung tombak Kejaksaan Agung dalam memburu kasus-kasus korupsi kelas kakap. Selama pemerintahan Prabowo, kita sama-sama tahu ya, Kejaksaan Agung memang terlihat jauh lebih agresif dibanding sebelumnya. Hampir setiap bulan publik disuguhi konferensi pers dengan deretan koper uang tunai, mobil mewah, aset sitaan, sampai emas batangan hasil penyitaan. Dan di balik hampir semua kasus besar itu, ada nama Febri Adriansyah. Mulai dari kasus tata kelola timah yang nilai kerugian negaranya ditaksir mencapai 300-an triliun rupiah, korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina, kasus Asabri, Jiwasraya, BTS Kominfo, ekspor crude palm oil yang sempat bikin minyak goreng jadi langka, lalu kasus Garuda Indonesia, kasus Tom Lembong, Chromebook Nadiem, sampai yang paling baru, dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Sederhananya kalau ada kasus korupsi besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kemungkinan besar penyidiknya ada di bawah komando Febri Adriansyah. Karena itulah banyak orang menjulukinya sebagai jaksa super, atau sosok yang dianggap berhasil mengembalikan citra Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara yang berani membongkar kasus korupsi kelas kakap. Tapi justru disinilah ceritanya mulai berubah. Semakin besar kasus yang ditangani, maka semakin besar pula musuh yang mungkin diciptakan. Dan awal Juli 2026, arah permainan itu mendadak berbalik arah. Pada 8 dan 9 Juli 2026, tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda di Jakarta dan Jawa Barat. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan 3 perkara besar, yaitu PT Asabri, penyelesaian utang Krakatau Steel, dan dugaan korupsi pasokan batu bara untuk PLTU yang disebut-sebut menyebabkan pemadaman listrik di Sumatera dan sejumlah wilayah di Indonesia. Awalnya operasi ini terlihat seperti penggeledahan korupsi pada umumnya ya, sampai polisi mulai menemukan barang-barang yang nilainya benar-benar gila banget. Di sebuah ruko di kawasan Cipete, penyidik menyita berbagai dokumen dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan penyidikan. Tak jauh dari sana, tepatnya di Cafe The Clan, polisi menemukan 2 brankas yang disembunyikan di balik dinding. Di dalamnya terdapat uang tunai dalam berbagai mata uang asing dengan nilai yang jika dikonversi mencapai 60 miliar. Polisi juga menyita mesin penghitung uang, ponsel, serta sejumlah dokumen penting. Penggeledahan kemudian berlanjut ke sebuah money changer yang berada persis di sebelah kafe tersebut. Di lokasi itu kembali ditemukan uang sekitar 7,2 miliar rupiah dalam 16 jenis mata uang asing beserta puluhan dokumen lainnya. Namun perhatian publik benar-benar tersedot ketika polisi mendatangi sebuah rumah di kawasan Sentul. Rumah itu belakangan diakui memang milik pribadi Febri Adriansyah. Di dalam sebuah brankas, polisi menemukan 7 koper yang berisi 74 kg emas batangan. Kemudian 4,7 juta US dollar, 14 juta Singapura dolar, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiahnya senilai 476 miliar rupiah.
Ya, meskipun pada akhirnya Febri tidak membantah bahwa rumah tersebut adalah miliknya, namun ia menegaskan aset yang ditemukan bukan merupakan milik pribadi dan seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Kalau cuma ngelihat penggeledahan itu sebagai kasus korupsi biasa, mungkin ceritanya berhenti sampai situ ya. Tapi publik melihat ada rangkaian peristiwa lain yang waktunya terasa terlalu berdekatan untuk kita abaikan. Kita sama-sama tahu lah ya, beberapa minggu sebelumnya Kejaksaan Agung sedang gencar mengusut dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG. Kasus ini bukan perkara kecil, penyidik sudah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen Pol Purnawirawan Sony Sonjaya, dan juga Sekretaris Deputi BGN Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan, yang saat itu masih berstatus sebagai perwira aktif Polri. Disinilah spekulasi mulai bermunculan. Di satu sisi, Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian. Tapi di sisi lain, polisi tiba-tiba melakukan penggeledahan besar-besaran di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan orang nomor 1 di Jampitsus. Ya, jadi wajar kalau publik mulai bertanya-tanya, apakah ini murni kebetulan atau justru dua lembaga penegak hukum sedang saling jual beli serangan? Konflik belum reda, tapi spekulasi itu semakin liar ketika puluhan anggota TNI mendatangi Mabes Polri dan juga terlihat berjaga di kediaman Febri Adriansyah. TNI menjelaskan pengamanan tersebut dilakukan berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan terhadap jaksa dan membantah ada kaitannya dengan penggeledahan polisi. Kejaksaan Agung juga menyampaikan hal yang sama, namun di mata publik, kemunculan aparat TNI di tengah operasi polisi justru menambah kesan bahwa ada sesuatu yang jauh-jauh lebih besar yang sedang terjadi. Apalagi pada tanggal yang hampir bersamaan, ada surat edaran internal Kejaksaan Agung tentang peningkatan kewaspadaan yang bocor ke publik. Ya, meskipun pihak kejaksaan menyebut surat itu merupakan prosedur internal yang sedang rutin dilakukan, tapi waktu kemunculannya membuat berbagai teori bermunculan. Sampai titik ini, dugaan publik soal perang jaksa versus polisi sudah menjadi perhatian umum, bahkan menggeser euforia Piala Dunia. Meski nggak ada satupun institusi yang mengakui adanya konflik tersebut, tapi kronologi saling serangnya sulit untuk kita nggak pertanyakan kan? Di tengah derasnya spekulasi proses hukum yang sedang berjalan, Febri Adriansyah mengakui bahwa rumah di Sentul yang digeledah memang merupakan rumah pribadinya. Namun ia tetap membantah aset yang ditemukan adalah miliknya dan mengatakan seluruhnya bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan Cafe The Clan maupun korupsi pasukan batubara yang sedang diusut polisi. Namun beberapa hari setelah penggeledahan, situasinya berubah drastis. Polisi justru menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang bersama seorang tersangka lain berinisial DR. Kasus yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan korupsi di PT Asabri, penyelesaian utang di Krakatau Steel, serta dugaan penyimpangan dalam perkara pasokan batubara untuk PLTU. Di sisi lain, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa Febri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus demi menjaga integritas dan objektivitas proses hukum. Tapi anehnya, meski sudah berstatus tersangka, per video ini dibuat, ia belum juga ditahan dan proses hukumnya masih terus berjalan. Di luar kasus yang sedang diusut polisi, nama Febri sebenarnya juga bukan tanpa kontroversi ya. Lonjakan harta kekayaannya ikut menjadi sorotan setelah LHKPN mencatat kekayaannya meningkat dari sekitar 6,36 miliar rupiah pada 2022 menjadi 18,26 miliar rupiah pada 2025. Jauh sebelum penggeledahan ini terjadi, Febri juga pernah beberapa kali dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengamanan sejumlah perkara besar, mulai dari kasus PT Gunung Bara Utama, Jiwasraya, hingga dugaan penyimpangan tata niaga batubara di Kalimantan Timur. Meski laporan-laporan tersebut nggak membuatnya berstatus tersangka pada saat itu,
Kemunculannya kembali membuat rekam jejak Febri ikut dipertanyakan publik. Ya, kasus ini pada akhirnya bukan cuma mengubah nasib Febri Ardiansyah aja, tapi juga menguji kepercayaan kita, warga negara, terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia. Karena ketika seorang jaksa yang selama ini dikenal memburu koruptor justru duduk di kursi yang sama dengan orang-orang yang pernah ia periksa, publik pasti akan bertanya-tanya, apakah hukum benar-benar sedang bekerja tanpa pandang bulu? Tapi buat saya gini ya, kasus ini justru menyisakan satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Dulu kalau kita bicara pemberantasan korupsi, perhatian publik hampir selalu tertuju ke KPK. Hari ini kenapa justru Kejaksaan Agung dan Polri yang paling sibuk membongkar mega korupsi? Bahkan sampai terlihat saling mengunci perkara. Apakah KPK saat ini cuma sekedar ada? Atau memang ada magnet baru dalam penegakan hukum di Indonesia? Soalnya di tengah semua ini mulai muncul narasi dan spekulasi yang mengatakan bahwa konflik ini bukan sekedar konflik hukum biasa. Spekulasi liar di masyarakat yang populer adalah bahwa ada bara dalam sekam antara kroni Prabowo dan geng Solo peninggalan Jokowi. Menurut kamu bener nggak spekulasinya mengarah ke narasi itu? Coba jawab di kolom komentar.